Hmm. Waalaikumsalam radar ilahi. Waduh, berat ini radar ilahi ini. Waalaikumsalam wawi umbel. Masya Allah. Saya ikut wawi umbel si kong radar ilahi. Waalaikumsalam raudaha. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wek. Waalaikumsalam Nona. Waalaikumsalam Nona. Wah, cari sinyal ya salah. Masya Allah. Kenapa kada pakai baju merah putih? Hubul watan tuh kada mesti dinampakkan di jahir lah. Hingga ada orang yang setiap hari menghormati bendera. Setiap hari juga dia korup. Setiap hari juga dia mengkhianati bangsa. Jadi ala kulli halin masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Everything suf, masya Allah. Everything. Danau Berkah Balikpapan, waduh, ini masya Allah. Amira berkat multiplian, masya Allah. Amira, kapan kita umrah nah? Mau umrah nah bulan November nah? Kayak apa? DM ulun. Ini ada sudah jemaah. Amira. Keutamaan zikir surah Al-Ikhlas itu diantaranya apabila orang membaca suratul Ikhlas masuk rumah 3 kali, itu dibebaskan daripada kepakiran. Kalau dia membaca itu suratul Ikhlas 1001 kali, lalu dia berdoa, membacanya di tempat yang sepi, insya Allah segera dikabulkan. Itu diantaranya bacaan surah Al-Ikhlas. Jadi amalan setiap hari suratul Ikhlas itu bagus, terutama ketika masuk rumah baca 3 kali. Dibebaskan daripada kepakiran. Baca 1001 kali di tempat yang sunyi, insya Allah segera dikabulkan hajatnya, insya Allah. Assalamualaikum, saya dari Medan. Sejuk sekali hati melihat, masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Memposting ulang, masya Allah, marabahan. Betulkah supi ahwalnya aurat masuk ke nafas, muzab masuk ke hati, melewati masuk ke ruh? Itu runtunannya runtunannya tuh kadang mesti harus yang seperti itu. Sufi itu apa artinya? Sufi itulah kalau bahasa kita tuh bersih, bahasanya lah bersih. Orang yang membersihkan dirinya itu dengan berzikir, dengan zikir nafas, dengan cara yang seperti sempian sebutkan, itu salah satu caranya, tapi banyak cara-caranya yang lain. Intinya kalau orang ingin membersihkan dirinya, dia harus kenal dulu dengan Tuhannya, kenal dengan dirinya dulu. Nah, sehingga di dalam dirinya tidak ada lagi akuan-akuan. Nah, ketika seseorang itu mengenal bahwasanya tidak ada akuan pada dirinya itu, kadang mesti harus melalui nafas. Karena nafas itu bukti kenyataan daripada kebesarannya. Sehingga seseorang itu ketika sudah terbiasa dia itu membersihkan dirinya, tidak mesti harus menuruti, harus dengan zikir, dengan napas seperti itu enggak. Nah, orang yang sudah di makamnya wasil itu dia berzikirnya tanpa huruf, tanpa suara, memandangnya jadi zikir, mendengarnya jadi zikir, bergeraknya jadi zikir, diamnya jadi zikir. Kenapa? Karena seluruh yang dilihatnya ini adalah kenyataannya. Jadi semuanya itu dia nampak yang dizikiri, nampak kenyataan yang dizikiri. Nah, seperti itu. Memang tahap awalnya itu seperti itu, berzikir dulu dengan zikir napas dan seterusnya, seperti itulah. Izin Ustaz, bagaimana caranya memusahadakan diri dengan Nur Muhammad? Maksudnya gimana ini Ustaz?
Inggih, di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu hakikat itu orang meyakini belajarnya itu 1, 2 memusahadahkan. Artinya menyatakan sebenar-benarnya diri adalah Nur Muhammad. Sebenar-benarnya diri adalah Nur Muhammad. Jadi ketika itu dia itu meyakini bahwasanya seluruh alam ini tidak terbit kecuali daripada Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Tidak kujadikan, kata Allah Ta'ala, seluruh alam ini kecuali karena engkau wahai Muhammad. Seperti itu. Nah, di dalam kitab Samatud Durar disebutkan innallaha khalaqa qablal asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wa minhu tafarra'al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqaddam. Nah, disitulah kita meyakini bahwasanya seluruh yang ada di alam ini terbitnya daripada Nur Muhammad, termasuk diri kita. Jadi diri kita ini kita yakini bahwasanya diri kita ini kenyataan daripada Nur Muhammad itu, kenyataan daripada kebesaran, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Jadi kalau kita musyahadah di Nur Muhammad itu kada langsung melalui jalur tauhid, tetapi kita menenggelamkan diri kita ini di dalam Nur Muhammad. Dalam artian seperti ini. Jar Allah Ta'ala dalam Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. 1, menyatakan dengan batin kita, meyakini bahwasanya kita terbit daripada Nur Muhammad. Itu batin kita menyatakan bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Seluruh yang daripada alam ini kenyataan daripada Nur Muhammad. Sehingga bergerak, berdiam, mengucap kita ini adalah kenyataan daripada nur daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya zahir dan batinnya itu pas, zahirnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya seandainya kita salat, kita pandang bahwasanya salat itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Zahirnya mengikut Nabi Muhammad. Zahirnya mengikut Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah kenyataan Nur Muhammad yang sebenarnya. Jadi Nur Muhammad itu bahasa orang kada bisa dilihat, kada bisa dinampakkan, kada bisa sebagaimana Nurullah itu kada bisa dilihat. Nurullah itu laisa kamitslihi syai'un. Lalu bazahir Nurullah itu namanya Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu pun kada bisa dilihat. Lalu dijahirkan di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika seseorang itu memusahadahkan, menyatakan dirinya adalah kenyataan Nur Muhammad dan zahirnya ini mengikut pekerjaan Nabi Muhammad, maka secara zahir dan batin orang itu mesra ta'aluk namanya dengan Nur Muhammad yang sebenarnya yang dijahirkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang ini mesrakan dirinya, menyatakan dirinya itu adalah Nur Muhammad atau memusahadahkan dirinya adalah rahmatnya Allah Ta'ala, ketika itu multaka namanya, bertemu di dalam hakikat dirinya ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad itu. Walaupun seluruh alam ini juga kenyataan Nur Muhammad, kenyataan daripada Nur Muhammad. Cuma bahasanya tuh induknya yang bujur-bujur langsung tajali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita hendak tajali dengan Nurullah, itu bujur-bujur dulu pian. Bujur-bujur mesrakan dulu dengan yang di Madinah, tenggelamakan dulu dengan Madinah. Jadi kita kada bisa artinya maliwati sidin, kada bisa kan? Harus melalui pintunya sidin. Sidin itu pintunya ke hadratullah, pintunya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hendak mencapai ma'rifat itu kada mungkin meninggalkan syariat, kada mungkin. Kada mungkin, karena pintunya untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala itu secara ilmunya adalah harus melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah, jikalau engkau itu cinta lawan Allah taala atau menghendaki cintanya Allah Subhanahu wa taala, bujur-bujur cinta dengan Allah Ta'ala. Orang cinta itu kan mesti hendak bertemu, yaitu in kuntum tuhibbunallah, ikuti dulu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku ya Rasulullah. Allah alam. Merdeka. Azalah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Abdul Ghani, waalaikumsalam, masya Allah. Mintarillah ulun. Sarinah, Haji Akhur ka, masya Allah. Waalaikumsalam seberatan, masya Allah, masya Allah. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Haji Aulia, terima kasih. Haji Aulia, masya Allah.
Amin ya rabbal alamin. Guru kenapa kada pakai baju merah putih? Supaya ketujuh sembahyang 5 waktu. Ini ingatkan itu bahwasanya itu perintahnya Allah Ta'ala. Perintah orang yang senantiasa memberikan nikmat lawan kita, memberikan kasih sayang lawan kita, itu kita. Jadi kita senang kalau menerimanya. Oh, ini adalah yang memerintahkan sembahyang adalah zat yang sempurna. Nang kada sarik bila aku berbuat maksiat, nang kada memutus rezekiku ketika aku ini berkhianat dengan sidin. Itu kita sadari yang seperti itu. Yang kedua dijaga makanan. Nanti pertanyaannya. Guru dari Kulau, salam sehat. Engge Bang Raju. Waduh. Bang Raju, kena tanggal 25 ke Kulau. Insyaallah tanggal 25. Engge. 1001 kali. Membacanya 1001 kali, tapi harus di tempat sunyi, waktu malam ataupun siang. Terserah, pokoknya sunyi, tidak boleh diganggu orang. Iya, panah pir Rasul yang di Madinah kah dulu? Iya, panah pir Rasul di Madinah itu menuruti syariatnya. Bila pian menggawi syariatnya, ingatkan ini gawian sidin dulu. Itu jahirnya. Kalau batinnya itu harus mandang musyahadah Nur Muhammad namanya. Artinya terbit jahirnya itu karena Nur Muhammad seperti itu ya lah. Karena seperti itu. Jadi kada memanakan jahir dulu dengan Rasulullah. Artinya mengikuti dulu dengan perintahnya Rasulullah, mengikuti sunnahnya dulu. Jadi diingatkan kalau zahirnya itu adalah kalau mengerjakan sunnah, ingat ini pekerjaan Rasulullah. Nanti kalau dalam musahadah dengan Nur Muhammad itu kada mesti nang ini sama dengan Rasulullah, kada. Maksudnya itu ketika kita menjalankan sunnahnya atau menjalankan perintah Allah Ta'ala, itu musahadahnya dengan Nur Muhammad. Ini kenyataan Nur Muhammad seperti itu. Ya, nanti itu di luar itu sama seperti itu juga. Di luar itu bagarak, badiam, berabah, macam-macam. Seperti kita beraktivitas, ingatkan bahwasanya kita ini tenggelam di dalam Nur Muhammad. Kada mewujud diri kita, kada mewujud pekerjaan kita, kada mewujud apal kita, kada mewujud sifat kita, kecuali itu kenyataan daripada Nur Muhammad. Jadi ketika itu orang mesra itu dengan Nur Muhammad tadi, Nur Muhammad itulah namanya yang memandang akan kenyataannya. Seperti itu. Nur Muhammad itulah yang memandang kenyataannya. Jadi kesebertaan yang ada di alam ini kenyataan Nur Muhammad, termasuk diri kita. Nah, orang yang senantiasa tenggelam itu di dalam Nur Muhammad tadi itu, dia Nur Muhammad itu yang memandang kenyataan itu sama sudah dengan bersalawat namanya. Itulah namanya salawat sir. Nur itulah yang bersalawat kepada itu Nur tadi. Karena zahir batin kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Kita kada ada bahasanya, kada mewujud bahasanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seperti itu. Belum lezat lagi ulun membicarakannya. Karena bila ulun lezat hanya ulun bicarakan. Belum lezat. Kalau kada lezat nih seolah-olah kayak nafsu kita membicarakan Nur Muhammad ini. Kalau nya lezatnya tuh buka seorang karena pian paham. Tapi ulun belum lezat. Belum zauq. Belum lezat lagi. Ini. Karena pian bertanya ya. Mudah-mudahan. Ini. Masya Allah, kisah biasa, Masya Allah, simatkan. Carikan, simatkan dulu. Untung, Masya Allah. Ini. Selamat, Masya Allah, Rizki, Masya Allah. Terima kasih, Rizki. Bang Jos, Masya Allah. Terima kasih, Rizki. Masya Allah, Rinda. Tunggu kita menyematkanlah. Supian Limar Antikwe dari Palembang, Masya Allah.
Illah billah. Illah billah itu sebenarnya kada berantara di pandangan musyahadah, yaitu tadi nggih. Inya kembali kepada Allah Ta'ala, billah senantiasa baka dengan Allah Ta'ala. Jadi kada ada seperti tadi. Wal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir, yaitu kembali kepada Nur Muhammad, namanya wahdatus suhud namanya. Satu aja yang dipandang. Kalau satu yang dipandang suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Artinya kadada nang banyak ini asalnya daripada nang satu ini daripada yang banyak. Seperti itu. Illah billah. Dari Allah Ta'ala kembali kepada Allah Ta'ala. Adalah berjarak, kadada berjarak sama sekali. Semuanya itu adalah maujud yang lain, kadada maujud yang lain. Nggih, kalau di pandangan suhudul kasrah fil wahdah kadada yang lain. Kalau di pandangan hakikat kadada yang lain. Dia aja yang satu aja yang dipandang. Jadi seperti itu, satu tarik nafas kembali dia, manakala dia mengeluarkan nafas nyatanya seperti itu. Jadi ini kenyataannya, kalau dia tarik panapillah, kalau dia keluarkan bakabillah, panapillah, bakabillah, musyahadah, murakabah. Ketika dia mengeluarkan musyahadah, menyaksikan kenyataannya, ketika dia menarik murakabah, diliputinya, lenyap dia. Panapillah, bakabillah, panapillah, bakabillah, Allahu, Allah. Kalau orang yang biasa kada perlu lagi dia mengucapkan hu Allah. Dia garak sebelum bergerak sama kenyataannya. Ketika dia bergerak kenyataannya, ketika dia berdiam kenyataannya. Nah, tinggal pandangan batiniahnya. Ketika dia bergerak dia menyaksikan geraknya namanya musyahadah. Ketika dia berdiam atau bergerak dia merasa diliputi murakabah namanya. Fana baka. Itulah makam orang arifin itu kada lepas daripada dua hal. Fana fillah bakabillah, fana fillah bakabillah. Seperti itu. Meninggal kembali kepada Allah Ta'ala di tempat yang pas meninggal, yaitu ala kulli halin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya kayak apa gitu. Terima kasih. Suhudul wahdah fil wahdah. Apa termasuk panabillah? Itu sudah masuk di panabillah kalau wahdah fil wahdah. Wahdah fil wahdah itu makamnya sudah selesai. Suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrahnya sudah selesai. Kalau suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah itu makamnya masih di makam musyahadah, di makam salikin. Tetapi kalau ini wahdah fil wahdah, nah itu bisa juga di makam salikin. Tetapi sebenarnya kalau sudah wahdah fil wahdah itu Arab tu Rabbi birrabi sudah masuk kalimatnya itu. Nah, ma'arab tu rabi birabi itu dua hal. Satu di pandangan musyahadah, dua di pandangan wasil ilallah namanya, di pandangan salikin. Contoh, seperti ini, ulun misalnya memandang seberatan ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri ulun memandang sebenarnya daripada Allah Ta'ala. Ketika ulun memandang diri ulun ini adalah kenyataan daripada sifat Allah Ta'ala, yang ulun pandang itu adalah kenyataan sifatnya juga. Atau ulun memandang gerak ulun ini adalah kenyataan sifatnya, yang memandang ini adalah kenyataan sifatnya. Ini wahdah fil wahdah juga, tetapi wahdah fil wahdah di makam musyahadah. Ini di makam musyahadah yang sebenarnya. Yang musyahadah yang sebenarnya itu dialah menyaksikan kenyataannya, bukan kita. Hilang akuannya dah. Kalau aku musyahadah, aku menyaksikan itu masih ada akuannya. Ketika seseorang itu tenggelam bahwasanya dia kada merasa maujud, kada punya sifat, kada punya afal, lalu dipandangnya dirinya, itu wahdah fil wahdah namanya sudah. Wahdah sifatnya, wahdah afalnya, wahdah jatnya. Nah itu kan ada lagi mewujudnya, tetapi belum tubadil namanya, belum merasakan sifat itu nang meliputinya, belum sifat itu nang apal itu nang meliputinya, jat itu nang meliputinya. Itu di pandangan musyahadah yang sebenarnya itu dulu. Baru nanti diberikan makam tubadil atau taraki atau istighraq namanya, tenggelam dia benar-benar kada merasa apalnya. Yang nampak tuh apal itu aja. Nang nampak itu apal itulah yang berapal, jat itulah yang berjat, sifat itulah yang bersifat. Nah disitulah makam namanya orang itu istighraq ma'rifah wasil ilallah. Itulah namanya wahdah fil wahdah namanya. Nah itu dialah yang memandang, jat yang satu itulah, sifat yang satu itulah yang memandang akan sifatnya tajalilah. Nah jadi dua makam itu pasti. Orang di makam musyahadah itu pasti di makam musyahadah dan murakabah. Ketika dia wasil benar-benar tidak merasakan lagi, itu pun di makam musyahadah dan murakabah, melihat atau merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu di makam wasil yang sebenarnya. Apa itu ayat Al-Quran? Kada hafal ulun. Ini yang surah Yusuf.
Masya Allah. Terima kasih yang mantap layar. Ulun kada menjawabkan nanti menunggu si menyematkan. Abah meliputi ulun. Ini Zapang yang nampak tajali Allah pada Abah ulun. Masya Allah. Nah itu jadi kepanaan itu ada 3 hal, 3 macam. 1 panah pada Syekh, 2 panah pada Nur Muhammad, 3 panah pada namanya pada tauhid, jalur tauhid namanya. Apabila orang itu bisa panah pada Syekh, itu dia bisa menjadi khalifah daripada gurunya. Khalifah daripada gurunya. Apabila orang itu panah pada Syekh, itu berarti dia itu melalui jalur yang normal, yang paling tawadu itu melalui jalur panah pada Syekh. Ujarnya tuh bahasanya tuh apa ujar Fian. Bahasanya tuh karena gurunya itu kenyataan gurunya kenyataan gurunya itu kenyataan daripada Rasulullah itu kenyataan daripada Nur Muhammad. Jadi orang yang panah pada Syekh itu sama dengan panah pada Nur Muhammad. Orang yang panah pada Nur Muhammad itu kada mewujud juga, kada nyata juga, kada ada juga karena makhluk juga. Nang ada apa yang meliputi daripada Nur Muhammad itu yaitu Nurullah. Apa itu Nurullah? Rahasia daripada Nurullah tadi yaitu sifat afalnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu adalah kesempurnaan sifat dan afal Allah taala. Ketika seseorang itu panah pada syekhnya, otomatis nanti dia panah pada Rasulullah. Bila panah pada Rasulullah nanti itu tenggelam di dalam makam Nur Muhammad namanya. Di dalam makam Nur Muhammad dia itu hilang. Nampaknya nampak tuh kebesaran Nur Muhammad saja meliputi dia tadi. Asyik dengan Nur Muhammad itu. Bagarak badiam asyik dengan Nur Muhammad. Ini salawat sebijian dakwahnya ini. Geraknya jadi salawat. Badiamnya jadi salawat. Bepandirnya jadi salawat. Memandangnya jadi salawat. Mendengarnya jadi salawat. Merasanya jadi salawat. Kenapa? Karena dia tenggelam di dalam nur. Ala nurin. Nur kenyataan nur, dia tenggelam di dalam nur yang sebenarnya, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad tadi. Apabila orang tenggelam di dalam Nur Muhammad, ada biasa sampai ke situ saja. Ada yang sampai di Nur Muhammad jadi asyik dengan Nur Muhammad saja. Asyik dia. Itu nampak tuh Rasulullah. Nampak Rasulullah. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Kanzul Muhammadiyah itu terbukanya rahasia. Kanzul itu kan perbahandaraan. Muhammadiyah itu adalah hakikat daripada Nur Muhammad. Jadi terbukanya hakikat Nur Muhammad itu. Kanzun itu kan artinya perbahandaraan yang tersembunyi. Yaitu sir. Jadi sama dengan sir kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Jadi sir daripada kita ini adalah Nur Muhammad. Rahasia daripada Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Jadi Kanzul Muhammadiyah itu adalah rahasia yang tersembunyi, sir daripada Nur Muhammadiyah tadi yaitu apa? Nurullah. Nurullah tadi. Jadi ketika orang tenggelam di dalam Nur Muhammad, maka dia tajalli dengan Nurullah langsung. Nur Muhammadnya hilang. Makanya Rasulullah itu langsung tajalli dengan apa? Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala tajalli. Karena senantiasa sifat dan afalnya daripada Rasulullah itu diliputi oleh sifat dan afalnya Allah Subhanahu wa taala. Nur Muhammadnya itu hilang sebenarnya. Makanya Rasulullah itu layantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sidin kada menutur, kada mengucap. Begitu juga ketika seseorang itu tenggelam di dalam Nur Muhammad, itu sirnya yang berbicara, bukan dia yang berbicara, bukan kita yang berbicara, tetapi hakikatnya adalah sir yang ada di dalam dirinya inilah yang keluar berucap itu.
berucap itu, dia tidak memikirkan otaknya kan ada lagi dipakainya, karena jasadnya ini hilang, sudah tenggelam di dalam Nur Muhammad itu. Maka ketika orang bertanya masalah Nur Muhammad itulah yang menjawab. Ketika orang itu meminta penjelasan Nur Muhammad itulah yang menjawab, karena Nur Muhammadnya sudah mesra dengan dia. Tajalinya Nur Muhammad itu meliputi zahir dan batin dia, sehingga Nur Muhammad itulah yang nampak. Hakikatnya siapa Nur Muhammad itu? Yaitu Rasulullah. Hakikatnya siapa? La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itulah sir yang sebenarnya yang mengucap itu, bukan kita. Bukan kita. Tetapi sir minallah lah yang boleh di pandangan baka, boleh di pandangan pana, boleh. Karena ilillah billah itu adalah makamnya pana filah, jar ulun tadi. Pana filah, baka billah. Orang itu di makam salikin itu kada boleh lepas daripada dua macam ini. Musyahadah, murakabah. Minallah ilallah. Sehingga dia bisa menghilangkan akuan. Semua yang kukerjakan, dudukku, berdiamku, berpandir ini minallah. Ilallah kembali kepada Allah Ta'ala. Adalah mewujud dia? Tidak ada. Tidak ada mewujud. Sambaratan ini daripada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Adalah yang lain sempat bersinggah di tempat yang lain, makhluk, tidak ada. Semuanya itu Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Siapa yang nampak? Yang mengerjakan yang nampak. Kita khalaqakum, dijadiakan. Cuma kita wa ma ta'malun, kada ada berdaya apa-apa. Hilang, kita ini kenyataannya. Bila kenyataannya berarti tenggelam di khalaqakumnya. Tenggelam. Billah, millah, illah. Nah, itu bang sudah kada ada lagi bakabilah, panabilah. Bila pian membuka mata, bakabilah. Bila pian menenggelamkan, bila pian memejamkan mata, panabilah. Bila pian melihat batang tubuh pian, bakabilah. Bila pian misalnya menarik napas, panabilah. Sudah bilang mengeluarkan, bakabilah. Artinya bergerak, berdiam sama panapilah. Bukan berarti bergerak itu di makam panapilah, berdiam itu di makam panapilah. Tidak. Keduanya itu kada bisa lepas. Bila panapilah, pasti bakabilah. Kada bisa. Karena setiap orang yang panah dengan sifat yang baka, pasti baka. Kada mungkin orang yang panah pada gula, kada mungkin pahit. Kada mungkin pahit. Pasti seperti itu. Tumbang sambah hadir, Masya Allah. Masya Allah. Pian minta jelaskan apa dulu ain lawan gain itu. Ain lawan gain itu. Sebenarnya di alam ini kan ada lagi istilah jelaskan ba aja. Kalau pian masuk di hakikat jelaskan titik ba aja. Jangankan titik ba, sebelum ba itu pun sama hakikatnya sebenarnya. Kada ada. Kalau masih menjelaskan huruf, Masya Allah Ustaz. Ustaz kontrol dulu itulah. Kontrol yang mana kita tukar, yang mana langsung kita tulak. Kontrolnya. Yang mana yang kada ada Ustaz. Pokoknya selengkapnya Ustaz lah. Sound system itu selengkapnya pokoknya kada. Jangan ada yang lepas lah, lihatin lah. Pokoknya supaya jus lah kita langsung. Pian mengaji itu jangan huruf yang pian kaji, tapi siapa yang menimbulkan huruf. Kami mengaji titik bajar, jangan mengaji titiknya. Yang menjahirkan titik itu nang pian ketahui rahasianya. Kalau titik ba itu seluruh alam ini titik ba. Ini gerak ulun ini titik ba. Bepandir ulun ini titik ba. Kenapa pian sambat kayak itu? Karena kenyataannya. Ketika pian mengetahui kenyataannya itu, maka titik ba itu hilang. Kada ada titik ba itu. Yang ada menjahirkan titik ba itu. Pahamlah pian. Ini membaiki sound system. Baca saum maulid. Nah ini sama lah Sunan Seteri. Mana guru aja kalau ini lulan di makam musyahadah lah, ulun melajari pian di makam musyahadah supaya pian itu jangan takaji rakam terus.
Jangan tak kaji rakam. Guru mana abdalnya membaca maulid lawan bersalawatan, membaca salawat. Kalau pian di makamnya musyahadah terhadap Nur Muhammad, itu pian membaca maulid kah? Kada membaca maulid kah? Sama membaca maulid. Kenapa? Karena pian tenggelam di Nur Muhammadnya. Nur Muhammad itu kada bahur bersuara salawatnya. Manakala pian memandang, itu sudah menjadi salawat. Nah, tetapi di makam syariat mana bagusnya? Keduanya bagus. Karena membaca salawat, membaca maulid itu sama membaca salawat hukumnya. Ini membaca salawat. Jangan kita bermaulidan hari ini berdiam aja seberataan misalnya rombongan maulid. Kenapa jurang? Kami ini sudah cukup musahadah Nur Muhammad aja sudah. Kada perlu lagi membaca maulid. Nah itu salah. Yang syariat tetap pian kerjakan membaca maulid sama membaca salawat. Membaca salawat, ya membaca salawat narnya. Walhasil apabila seseorang itu musahadahnya ingat dengan Rasulullah, hendak inya membaca maulid kah? Kada membaca maulid kah? Ingat lawan Rasulullah, itu sama dengan bersalawat sudah. Paham lah pian? Ini. Jadi tingkatan kita itu jangan memadahkan orang, bah kak ikam tuh membaca maulid masih kami ini kada lagi. Nang di maulid ya diri kita nih ya. Wah itu kaina nang kayak itu. Kaina dulu yang kayak itu tingkatannya. Mun ulun hendak menjelaskan tingkatan yang kayak itu, ayo. Kata Bapak, cuma patutlah bahasanya itu. Karena tingkatan itu tingkatan orang yang sudah di makam musyahadah. Yang benar-benar murid itu sudah dirangkul oleh Sidin Kaini Natung. Kalau ikam hendak memasrahkan Rasulullah. Kalau ikam hendak menghadirkan Rasulullah. Kalau ikam hendak melihat Rasulullah pada diri ikam. Kalau ikam hendak melihat kenyataan Rasulullah pada diri ikam. Kaini. Nah itu murid khusus sudah nang kayak itu. Kada nahagan umum itu kada. Sudah lengkap Ustaz? Sudahkah ketemu Kak Ustaz? Mana Ustaznya? Nggak, yang kurang aja Ustaz. Yang kurang yang kita hendak tukar yang di atas itu dibuangin Ustaz. Itu ganti sebijian itu. Kenapa di bawah tuh mixer apa macam segala. Langsung kita pasang, langsung kita rakit di sini ke tokonya dulu kita. Ya, apanya yang kurang-kurang Ustaz? Lagi asiknya nah, masya Allah nyamannya. Nampak benar sudah nah. Kayak apa kayak ini mampiakannya. Guru kadang musyahadah Nur Muhammad, kadang jalur tauhid kayak apa kada apa-apa. Itu Ridwan dah. Orang tuh kadang mesti makan daging sapi, ada juga daging ayam dimakannya. Yang mana yang nyaman? Yang penting makan. Ulun gure kada musyahadah di Nur Muhammad, yang penting pian musyahadah di mana di jalur tauhid. Ulun gure di jalur tauhid kan kada diapal juga disifat kada apa-apa. Ulun gure kada disifat, ulun ini dijatnya langsung kada apa-apa. Yang penting pian bisalah merasakan jat itu meliputi, sifat itu meliputi, Nur Muhammad itu meliputi lawan pian ketika itu pian musyahadah. Ada pengguru nah berarti yang ada yang nyaman tadi disuruhnya musyahadah Nur Muhammad ini nyaman. Lakukan, berarti itu menghendaki Allah Ta'ala pian lewat jalur itu ketika itu. Karena di pertengah jalanan tuh ingat dengan Allah Ta'ala, hendak berzikir aja pian. Jangan pian halangi. Bila pian menghalangi berarti pian lebih hebat daripada sir Allah Ta'ala berarti. Berarti pian itu artinya apa namanya itu bahasa kita tuh durhaka. Ujar Allah Ta'ala, aku beri ikam tu sir di dalam diri ikam tu memusahadakan Nur Muhammad. Kenapa ikam mengarasi di tauhid? Nah berarti ikam merasa ada, berarti sukul adab namanya pian. Habisnya di mana guru? Habisnya ketika wasil nanti. Ketika orang kada merasa lagi. Bila orang tuh misalnya pasrah tuh habis dayanya tuh usaha ikhtiarnya. Ketika dia pasrah lalu tenggelam, itulah namanya wasil, namanya disebutakanlah. Habisnya di mana gurunya? Malam yadri lam yajur. Kada habisnya ma'rifat dengan Allah Ta'ala itu. Adapun diberikan kita kemakrifatan waktu kita musyahadah, itu artinya akhir daripada musyahadah, yaitu ma'rifat namanya. Kalau ma'rifat itu kada ada akhirnya, biar pian 1000 kali sehari dan 1000 tahun umur pian. Kemakrifatan dengan Allah Ta'ala itu tidak ada habisnya. Amun inya habis bisa ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala itu pakir namanya. Bersifat pakir. Ada cukup perbahandaran Allah Ta'ala. Aku sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Akhir sudah pokoknya ini final. Tidak ada itu dusta. Orang itu kada mencapai ma'rifat lagi. Orang yang mencapai ma'rifat itu kada ada menyatakan sudah kenal benar dengan Allah Ta'ala. Tidak ada. Sudah kenal tidak ada lagi habis ini. Tidak ada.
Tidak ada. Semua kesempurnaan. Makanya disebut Allah Ta'ala itu wahdaniyat, sempurna, kamal, jamalnya. Itu kan tidak bisa diukirkan lagi kesempurnaannya. Walaupun kita ini setiap detik mencapai ma'rifat, dibukakan sir, kesempurnaan Allah Ta'ala itu kada bisa akhir, kada bisa berhabisan. Kada bisa Allah Ta'ala itu habis kesempurnaannya, dinampakkannya dengan kita bagi orang yang di makam wasil. Bagi orang yang di makam wasil. Punya terkecuali ditutup oleh Allah Ta'ala, yaitu kembali kepada makam musyahadah. Jadi seperti ini kalau dalam ilmunya, puncak daripada salikin adalah wasil, puncak daripada wasil adalah kembali kepada salikin. Nanti seperti itu lagi, terbuka terus, berbeda-beda terus. Kalau ma'rifatnya itu kada bisa makanya di dalam Al-Quran tuh, seandainya lautan ya dijadikan cinta, seandainya daun dijadikan itu kertasnya, kada cukup untuk menghitung nikmatnya Allah Ta'ala. Nikmat yang mana? Nikmat rahasianya Allah Ta'ala, nikmat kesempurnaannya Allah Ta'ala itu kada bisa dihitung. Karena lautan dan daun-daun ini adalah bahagian daripada itu nikmat. Sedangkan di dalam daun itu seribu rahasia ada. Dalam satu titik air itu 1000 rahasia ada. Kalau kita dibukakan di dalam air itu rahasia daripada sifatnya. Karena rahasia sifat itu kada bisa habis. Karena rahasia af'al kada bisa habis. Sedangkan air ini adalah bahagian daripada itu af'al. Seandainya kita memandang ini terbuka, dibukakan Allah Ta'ala lakusifal anal hijab, la ra'ayna sifat Allah Ta'ala fil ma'in. Seandainya kita ini dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala, kita melihat rahasia daripada sifat Allah Ta'ala sehingga terjadinya air ini. Itu kan ada habisnya. Selama itu ada air, seitu juga kada bisa juga habis. Walaupun airnya habis, sifatnya itu kada bisa habis, kesempurnaan sifatnya itu. Makanya ketika kita membakar kertas, kertasnya itu menjadi debu, debunya itu punya rahasia. Debunya itu menjadi asap, asapnya itu punya rahasia. Asapnya menjadi angin, anginnya itu punya rahasia. Semuanya itu ditakluki oleh namanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengaji Nur Muhammad, dari kertasnya sampai dia menjadi debu, debunya menjadi angin, anginnya menjadi, itu kada lepas daripada Nur Muhammadnya itu. Bawiritan pian tuh itu aja. Biwiritan pian tuh kayak ini aja. Tenggelam seluruh alam itu satu kali pian menggerakkan tangan, satu kali pian menghentikan tangan, satu kali pian menurunkan. Semuanya di dalam gerak pian, di diam pian, diturun, dinaik pian itu. Semuanya itu seluruh alamnya hakikatnya sama. La tataharaku zarrah illa biiznillah. Kada bergerak satu jarah pun, walaupun satu biji sawi, illa biiznillah, kecuali di situ terkandung biiznillah, bikudratillah, diliputi sifatnya, diliputi apalnya. Kada ada sempurna pang sifatnya sudah. Kada ada lagi yang lain. Sempurna pang sudah. Minumnya lezat. Karena apa? Karena kesempurnaan sifatnya yang kita rasakan. Karena kesempurnaan sifatnya waktu kita bergerak minum ini, nah kesempurnaan sifatnya kita rasakan. Waktu kita minum kesempurnaan sifatnya. Nah itu pian memesrakan tuh, belajar dengan guru tuh seperti itu. Waktu mengangkat kita minum, kada lepas daripada sifatnya. Waktu kita memarahkan, kada lepas dari sifatnya. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Waktu kita merasakan, kada lepas daripada sifatnya. Waktu kita menelan, kada lepas daripada sifatnya. Yang bergerak sifatnya, yang menerima sifatnya, yang meminum sifatnya, yang merasakan sifatnya. Masya Allah. Mungkin itu sudah tenggelam, hapigin kada ada lagi kayak itu. Jangan pian besanam musahadah Nur Muhammad, besanam musahadah sifat, besanam kada bisa. Sudah tahu kelengkapannya? Nah, ulun minta maaf lah. Ini kata kawan, nah ini urusannya Ustadz nih sudah tukang cek sound system ini apa yang kurang, itu dia yang mengurus ini. Minta maaf dulu lah, karena kita sambung makan lagi asik benar. Nah, Masya Allah nyamannya. Tarik napas pian sudah. Tarik napas pian. Ini anggap seberatan kadada sudah. Aduh, Masya Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.